Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Saudaraku yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita kembali berjumpa dengan guru kita Ustadzuna Abu Zubair Hawari hafizahullah taala. Insyaallah pagi hari ini kita mau bincang-bincang santai dengan beliau di kediaman Ustadz di Pondok Pesantren Imam Ibnu Katsir. Kaifa haluk Ustadz? Khair, alhamdulillah, hayakallah. Anta kaif? Alhamdulillah khair Ustadz. Ustadz, kita mau ngobrol-ngobrol lagi seputar umroh Ustadz, karena beberapa hari lalu kita sudah ngobrol, kemudian kita lanjut lagi bincang-bincang agar semakin bertambah ilmu, kemudian pemahaman kami juga semakin bertambah mengenai haji dan umroh Ustadz. Nah, ada beberapa pertanyaan Ustadz yang mau ditanya ke Ustadz. Yang pertama, kapan terakhir Ustadz umroh Ustadz? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ya, kalau kita cerita tentang terakhir umroh, terakhir umroh Desember 2019. Pas di penghujung Desember itu, di akhir Desember, lalu pulangnya Januari, awal Januari. Kemudian waktu itu alhamdulillah ya, rencana Februari mau umroh lagi, mau berangkat lagi. Qadarullah datang wabah Covid. Masuk ke Indonesia. Sebelumnya kan di Cina sudah ada itu, akhir-akhir 2019 itu, ke Indonesia kan belum masuk. Jadi terakhir berangkat itu alhamdulillah akhir Desember, pulang Januari, Februari rencana mau berangkat lagi. Namun Allah takdirkan corona waktu itu, COVID-19 langsung merebak ke seluruh dunia, termasuk di Indonesia ya. Awal kan Februari mulainya itu. Langsung ketika itu lockdown. Dan di Arab Saudi juga tutup semua, sehingga tidak ada lagi yang ditutup haji umroh, bahkan juga haji. Nah terus 2 tahun, jadi ya 2 tahun yang lalu lah itu ya, terakhir itu akhir Desember 2019, pulang awal Januari 2020, itulah terakhir umroh alhamdulillah. Dan waktu itu mau berangkat lagi, qadarullah tidak bisa karena lockdown semuanya. Arab Saudi, Indonesia, dan hampir seluruh negara di dunia waktu itu ya ditutup, sehingga libur semuanya, dan sampai sekarang belum berangkat lagi. Mudah-mudahan nanti bisa berangkat lagi, insyaallah. Amin. Berarti tahun 2019 ada terakhir. Iya. Itu sendiri atau sama jamaah? Biasanya saya umroh tidak sendiri ya, memang membawa jamaah, membimbing. Jadi membimbing jamaah umroh, dan dari dulu memang alhamdulillah saya berangkat bersama selatur, dan diberi amanah waktu itu hampir sekali 2 bulan ya, berangkat untuk umroh bersama selatur. Termasuk ketika saya umroh terakhir itu juga membawa jamaah selatur waktu itu, yang akhir Desember 2019 itu. Jadi pembimbing dan membimbing jamaah umroh, mulai dari berangkat, kemudian membimbing ibadah mereka selama di sana, memberikan pengajaran-pengajaran, ya, mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada mereka selama perjalanan, membantu mereka memudahkan urusan bersama teman-teman yang lainnya tentu ya, dari kru Sela yang ada di sana juga. Kemudian pulang lagi bersama jamaah waktu itu. Masya Allah. Rencananya ada ini kapan lagi berangkat umroh sama selatur? Ya, rencana memang ini kita akan berangkat lagi alhamdulillah ya. Dan kita dengan selatur sudah buat program umroh untuk tahun atau musim umroh tahun 1444 Hijriah. Sekarang kita di 1443 di bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Tinggal 2 bulan lagi nih. Ini akhir Syawal kita ya, mulai di akhir Syawal. Zulqa'dah, Zulhijjah habis 1443, Muharram masuk 1444 Hijriah. Nah, kita mulai buat program baru ini di musim baru untuk umroh. Mulai dari Agustus, September,
Oktober, November, Desember, insya Allah. Dan juga dengan mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah, saya juga diberi amanah oleh Selatur untuk memberikan bimbingan, membantu jamaah kita untuk bisa beribadah, menunaikan umroh sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Nah, itu dia. Ini saat kalau kita perhatikan kadang kan ada di masyarakat itu hampir setiap tahun tuh berangkat umroh. Betul banyak. Berkali-kali, masya Allah Ustaz ya. Bahkan ada itu juga sampai setahun itu dua kali. Berapa kali. Iya. Nah, sebenarnya apa keutamaannya Ustaz dari umroh ini Ustaz? Memang benar kalau kita perhatikan kaum muslimin ya, begitu apa namanya yang Allah berikan kemudahan kepada mereka itu rajin sekali pergi umroh tiap tahun, bahkan ada yang setahun itu sampai berapa kali bolak-balik untuk menunaikan umroh ke tanah suci. Nah, mungkin akan menjadi pertanyaan bagi sebagian kita, sebenarnya apa keutamaan dari menunaikan umroh itu? Mudah-mudahan dengan mengetahui keutamaannya ini bisa menjadi motivasi bagi kita. Untuk apa? Untuk menunaikan umroh. Nah, di antara keutamaan-keutamaannya kita akan ringkas ya. Sebutkan keutamaan umroh itu. Yang pertama, orang yang berangkat haji atau umroh itu mereka tamu Allah. Kesana itu menjadi tamu Allah. Kalau mereka berdoa di sana, meminta kepada Allah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ada janjinya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ghazi fi sabilillah wal hajju wal mu'tamiru wafdullah." Al-ghazi fi sabilillah, orang yang berperang di jalan Allah. Al-hajju, orang yang menunaikan haji. Wal mu'tamiru, orang yang menunaikan umrah. Wafdullah, tamu Allah. Mereka ini adalah tamu Allah. Da'ahum fa'ajabuh. Mereka berdoa kepada Allah, Allah kabulkan. Wasa'aluhu fa'atahum. Mereka meminta kepada Allah, Allah berikan permintaan mereka. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, hadis ini sahih. Jadi keutamaannya bahwa mereka itu adalah tamu Allah yang pertama, kemudian dikabulkan doa serta permintaan mereka. Nah, tentu ini siapa yang tidak mau menjadi tamu kehormatan ya, dimuliakan dan dihormati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua. Keutamaan yang kedua, umroh itu dari satu umroh ke umroh berikutnya itu bisa menghapuskan dosa. Wah, ya makanya orang pengen umroh kan, umroh kemudian umroh lagi, umroh lagi, berharap apa? Bisa dihapuskan dosa di antara umroh. Kenapa? Karena kita ini orang banyak dosa. Kita harus berusaha untuk menjauhi dosa. Kita harus berjuang meninggalkan maksiat. Tapi kita bukan malaikat. Karena kita lemah, khilaf, salah, ya lalai. Karena kita tergelincir dosa. Ada yang dosa kecil, ada yang dosa besar. Nah, di antara amal-amalan yang bisa menghapuskan dosa itu kan banyak ya amalan-amalannya. Tobat dan segala macam. Di antara amalan yang menghapuskan dosa itu adalah umroh. Nah, ini sesuai di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Umroh ke umroh yang berikutnya menghapuskan dosa-dosa yang ada di antara keduanya. Subhanallah. Enaklah orang kaya itu Ustaz, dihapuskan dosa-dosanya. Itu kan kembali kepada niat dia. Kalau dia ikhlas, ibadahnya sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, insya Allah dihapuskan. Terus kami bagaimana? Ya, Allah memberikan keutamaan kepada orang-orang yang dikehendakinya. Orang miskin punya pula ibadah-ibadah yang bisa mereka lakukan untuk menghapuskan dosa. Kan banyak tadi ya. Banyak tadi amalan-amalan saya singgung tadi. Banyak amalan-amalan yang bisa menghapuskan dosa. Ini adalah di antaranya. Nah, kemudian di hadis ini juga disebutkan, dan haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Wah, makanya orang juga berusaha untuk bisa menunaikan haji rukun Islam yang kelima ini. Karena balasannya surga. Hadis ini
diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, kemudian ada lagi keutamaan-keutamaannya. Yang ketiga, umroh, dari satu umroh kemudian diiringi umroh berikutnya juga bisa menghapuskan kemiskinan. Wow, Masya Allah. Memudahkan rezeki ternyata. Kalau kita niat ikhlas ya, bukan karena dunia, tentunya ikhlas kepada Allah, insya Allah Allah akan mudahkan rezeki kita. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wad dunuba kama yanfi al-qira. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iringilah haji dengan umrah, karena sesungguhnya kedua ibadah tersebut, haji dan umroh, itu bisa menghapuskan kemiskinan dan juga menghapuskan dosa-dosa sebagaimana api menghapuskan karat. Nah, hadis ini diriwayatkan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Jadi ada lagi hadis lain ya dari Jabir bin Abdullah. Adimu al-hajj wal umrah. Adimu itu dawamkan, artinya kerjakan secara terus menerus, rutin haji dan umroh itu. Fa innahuma yanfiyanil faqra waz dzunub, karena keduanya menghapuskan kemiskinan dan dosa. Nah, jadi itu salah satu hikmahnya, faedahnya, manfaatnya juga. Selain dia dapat pahala yang menghapuskan dosa, dia juga akan menghapuskan kemiskinan. Kenapa? Karena orang yang pergi sana itu butuh biaya. Dia rela berkorban, mengeluarkan hartanya dengan jumlah yang banyak. Untuk apa? Untuk memenuhi panggilan Allah, beribadah kepada Allah. Maka Allah gantikan dengan yang lebih baik lagi. Allah berkahi sehingga berkembang hartanya. Ini keutamaan yang keberapa tadi itu? Yang ketiga. Kemudian juga yang keempat, keutamaan haji dan umroh itu bahwasanya umroh itu jihad bagi orang tua, bagi anak kecil, bagi orang lemah, dan juga bagi wanita. Wanita nggak bisa berjihad ke medan perang. Kita sekarang juga belum ada jihad ya, jihad yang sesuai dengan syar'i. Kemudian orang-orang tua, anak-anak kecil. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira di dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari Abu Hurairah, jihadul kabir was-saghir wad-dha'if wal mar'ah al-hajj wal umrah. Jihadnya orang tua, anak-anak, orang lemah, dan juga para wanita itu adalah haji dan umrah. Maka para wanita tidak perlu berkecil hati, nggak bisa pergi berjihad karena ada haji dan umrah. Banyak lagi keutamaan-keutamaannya, seperti keutamaan tawaf di sekeliling Ka'bah itu, kemudian keutamaan mengusap Hajar Aswad karena kelak dia akan menjadi saksi, dan juga bahkan di dalam beberapa hadis disebutkan mengusap Hajar Aswad itu kekhususan Hajar Aswad ya, bukan batu-batu sembarangan, karena itu ada nas dalil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu bisa menjadi sebab disembuhkannya atau diangkatnya penyakit. Nah, itu salah satu keutamaannya. Ini di antara keutamaan-keutamaannya. Terus mungkin akan ada yang berkata, ya tapi ya Ustaz, Rasulullah haji hanya sekali, umroh pun hanya sekali. Terus bagaimana kok kita berkali-kali? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam umroh sekali, tapi kan dia menganjurkan berkali-kali. Beliau menganjurkan umroh dari satu umroh ke umroh berikutnya. Oleh karena itu para sahabat juga berulang-ulang kali umroh. Rasulullah yang tidak, tapi sahabat-sahabatnya berulang-ulang kali haji dan umroh. Adapun Rasulullah, beliau punya tugas dan tanggung jawab yang besar sebagai pemimpin negara, pemimpin kaum muslimin ketika itu. Dia punya tanggung jawab, nggak bisa terus-menerus. Ada tugas-tugas yang harus dia emban. Nah, sehingga dia lakukan haji sekali dan umroh juga itu sekali. Nah, umroh 2 kali jadinya, karena di haji juga ya. Nah, dan umroh waktu pengganti umroh Hudaybiyah. Nah, itu dia. Allahu a'lam bishawab.
Jadi ini ternyata yang membuat motivasi ini Ustaz, ya, Iya, jemaah. insya Allah. Mudah-mudahan itu yang memotivasi kita. Iya, berkali-kali umroh. Rupanya ada, masya Allah, keutamaan-keutamaan ya Ustaz, ya. Betul. Nah, bagi saudaraku yang telah mendengar video ini, telah disampaikan oleh Ustaz tadi, banyak sekali keutamaannya untuk umroh. Semoga Allah Ta'ala memudahkan langkah kita, niat kita untuk umroh. Insya Allah, mudah-mudahan. Amin. Ustaz tadi berangkatnya bulan Agustus ya? Insya Allah bulan Agustus saya berangkat. Saya berangkat di bulan Agustus insya Allah. Membimbing juga ya rencananya tanggal 24 Agustus, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Kemudian di September itu Ustaz Abdul Harith Bakil Mudir, Pondok Pesantren Imam Ibnu Katsir, alumni Universitas Islam Madinah. Kemudian setelah itu Ustaz Arif Rinanda, LC, Imam Masjid Al-Ittihad, pengajar juga di Pondok Pesantren Imam Ibnu Katsir, juga alumni Universitas Islam Madinah. Kemudian ada juga Ustadz Mumuh Mukhtaruddin LC, alumni Universitas Islam Madinah juga, dulu juga mengajar di Pondok Pesantren Imam Ibnu Katsir. Dan seterusnya ustadz-ustadz yang lain juga insyaallah taala. Kemudian ada juga di November dan Desember ya, dan Desember insyaallah saya berangkat lagi. Dan kalau jamaah nanti misal di setiap bulan itu banyak butuh pembimbing tambahan, insyaallah saya siap berangkat terus insyaallah. Masya Allah. Kalau yang untuk Agustus nih Sat, masih ada seat Sat? Insya Allah kita sekarang alhamdulillah sudah 20 ya, sudah 20-an, yang 20 lebih yang terdaftar, dan rencana kita minimal itu kan satu bus. Minimal satu bus. Nah, itu tinggal sedikit lagi ya. Tapi kalau berlebih tidak ada masalah. Nah, misalnya 2 bus, ya nggak ada masalah. Karena kita punya tenaga-tenaga pembimbing, selain di sini juga di sana ustadz-ustadz yang berkuliah di Universitas Islam Madinah di Arab Saudi itu juga membantu kita membimbing jamaah juga. Masya Allah. Baik Ustaz, mungkin ini bincang-bincang kita pagi hari ini Ustaz. Ya. Jazakallah khair Ustaz ilmunya Ustaz. Ya. Baik saudara semuanya, kita sudah tahu tadi keutamaan berangkat umroh, kemudian juga ada kabar gembira, masih ada seat ya Ustaz Ya, masih ada kuota Agustus. Nah, bagi saudara yang ingin mendaftar bisa hubungi kontak person, kemudian bisa juga datang ke Pondok Pesantren Imam Ibnu Katsir atau ke toko Ustadz di Jalan Yosudarso Rumbai, atau langsung ke kantor utama Sela di Jalan Soekarno-Hatta. Baik saudaraku, demikian bincang-bincang kami dengan Ustadz. Semoga Allah Ta'ala memudahkan niat kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.